Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku tercinta, pada hari ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, Rabu 3 Juni 2020, menyampaikan perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau. Pada hari ini terdapat penambahan pasien COVID-19 di Kota Batam sebanyak 11 orang. Yaitu 8 orang dikarantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang Batam, yaitu 1 pasien nomor 177 atas nama Nona NM berusia 25 tahun, kemudian nomor 2 pasien nomor 178 Tuan AZ berusia 30 tahun, 3 pasien nomor 179 atas nama Tuan MI berusia 29 tahun, 4 pasien nomor 181 atas nama Nyonya Ade berusia 52 tahun, kemudian pasien nomor 183 atas nama Nyonya LT berusia 38 tahun, pasien nomor 184 atas nama Nyonya TS berusia 66 tahun, kemudian pasien 185 atas nama Nyonya RHD berusia 29 tahun, kemudian pasien 187 atas nama Tuan SF berusia 46 tahun. 8 orang tadi dikarantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang Batam. Kemudian terdapat 2 positif yang dirawat di Rumah Sakit Awal Bros Batam, yaitu pasien nomor 180 atas nama anak IA berusia 4 tahun, kemudian pasien 182 atas nama Tuan KS berusia 49 tahun. Dan 1 orang yang dirawat di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, pasien nomor 186 atas nama Nyonya NAL berusia 38 tahun. Adapun kumulatif data perkembangan COVID-19, sampai hari ini jumlah positif kasus COVID 187 orang, dengan rincian positif COVID dalam penanganan kita pada hari ini 98 orang bertambah 11 orang. Ini merupakan kasus aktif kita dengan rincian yang dirawat sebanyak 49 orang dan yang karantina juga 49 orang. Kemudian yang sembuh sudah 74 orang, meninggal positif COVID 15 orang. Dapat juga diinformasikan ada pasien dalam pengawasan 189 bertambah 22 orang, kemudian ODP berjumlah 1.740 bertambah 18 orang, dan OTG yang dalam pemantauan 470 berkurang 44 orang. Kumulatif data perkembangan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama kelompok Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri warga-warga dari Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 187 orang dengan rincian positif COVID-19 dalam penanganan yaitu 87 hari sebelumnya, hari ini 98 orang bertambah 11 orang. Di antaranya 49 menjalankan karantina dan 49 orang dirawat. Kemudian yang sembuh 74 orang tetap sama dengan hari kemarin. Kemudian yang meninggal positif COVID-19, 15 orang, ini juga tetap. Kemudian ada PDP dalam pengawasan, 189 orang, bertambah 22 orang dari hari sebelumnya. Kemudian ODP dalam pemantauan, 1.740 orang, bertambah 18 orang dari hari sebelumnya. Dan OTG dalam pemantauan, 470, berkurang 44 orang dari hari sebelumnya. Kemudian ada klaster Sabuk Nusantara yang merupakan ABK dari kapal perintis Nusantara berjumlah 2 orang. Dua-duanya menjalankan karantina di Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Tanjung Pinang. Kemudian juga terdapat 1 klaster dari kapal Kelut berjumlah 29 orang. Alhamdulillah semuanya sudah sembuh. Sehingga total kumulatif kasus
positif Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 218 orang, bertambah 11 orang dari hari sebelumnya. Adapun lokasi perawatan dan karantina pasien COVID-19 dapat kita rincikan di Kota Tanjung Pinang. Saat ini masih ada 4 orang, 2 orang di Rumah Sakit Umum Raja Ahmad Tabib dan 2 orang karantina rumah. Kemudian kasus aktif di Kota Batam 92 orang, 10 orang di RSUD Embung Patimah, 6 orang di RSUD Awal Bros, 7 orang di Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam, 2 orang di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, 20 orang di Rumah Sakit Elizabeth Batam, 45 orang di karantina di Rumah Sakit Khusus Infeksi Galang, dan 2 orang melakukan karantina rumah. Kabupaten Bintan ada 2 kasus aktif, yaitu 1 orang dirawat di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, 1 orang karantina rumah singgah. Nusantara merupakan ABK dari kapal perintis Sabuk Nusantara, juga ada 2 orang melakukan karantina di rumah singgah Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Adapun data pelintasan pekerja migran Indonesia, pada tanggal 2 Juni, Malaysia ke Kepulauan Riau, pintu Batam Center, ada 31 orang, bertambah 5 orang dari hari sebelumnya. Singapura ke Kepulauan Riau tidak ada data pelintasan, sehingga rekapitulasi data pelintasan PMI dari Malaysia ke Kepulauan Riau periode 1 Juni 2020 sampai dengan 2 Juni 2020 berjumlah 57 orang, sedangkan periode 18 Maret sampai dengan 2 Juni 2020 jumlah pelintas yang sudah memasuki Provinsi Kepulauan Riau itu berjumlah 46.729 orang. Sumber data dari Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan agenda gugus tugas COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau, yaitu pertama, gugus tugas percepatan penanganan COVID Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan tracing terhadap kontak erat pada kasus positif COVID-19 di Kabupaten Lingga. Kemudian yang kedua, tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau melakukan kegiatan penyemprotan cairan disinfektan di Masjid Nurul Iman, Jalan Transito, Tanjung Pinang. Saudara-saudaraku tercinta, pandemi COVID-19 yang membatasi berbagai aktivitas manusia di luar rumah merupakan momentum untuk mendekatkan diri dengan keluarga. Pandemi COVID-19 ini juga kembali menyadarkan masyarakat Indonesia akan pentingnya tolong-menolong antar sesama dan saling menguatkan di tengah ketidakpastian. Tatanan kehidupan baru atau yang kita dengan new normal merupakan suatu keharusan yang kedepannya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan kehidupan baru dengan protokol kesehatan yang ketat sebagai langkah-langkah kita berdamai dengan virus ini. Kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pandemi COVID belum berakhir. Mungkin saudara-saudara sekalian sudah jenuh diam di rumah dalam waktu yang cukup lama. Sekarang ada keinginan ketika melihat kasus aktif yang sudah mulai berkurang untuk kembali beraktivitas di luar rumah. Kami ingin mengingatkan sekali lagi bahwa pandemi COVID belum berakhir. Ketika beraktivitas di luar rumah, selalu gunakan masker. Selalu gunakan masker, hindari kerumunan, lengkapi diri Anda dengan hand sanitizer, perlengkapan ibadah sendiri, dan alat-alat pelindung lainnya. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri dan keluarga, bersama-sama mempraktekkan protokol-protokol kesehatan. Jangan lupa untuk mengingatkan satu lainnya akan pentingnya budaya hidup sehat. Kami ingatkan sekali lagi bahwa kita terdapat satu kota Batam yang kasusnya terus naik sebagai zona merah, dan kita tidak ada kebijakan menutup pintu pelintasan jalur laut, sehingga kemungkinan bergeraknya orang dari zona merah ke zona yang lainnya masih sangat mungkin terjadi. Untuk itu kami selalu mengingatkan untuk tetap waspada dan mawas diri. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.